Seperti tahun-tahun sebelumnya, Presiden menggelar open house di Istana Negara. Dan berikut laporan Ismalia terkait antusiasme warga dari Istana Presiden Jakarta. Momen Lebaran pastinya momen yang ditunggu oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia karena baru saja selesai menunaikan ibadah puasa selama sebulan penuh. Dan tentunya seperti biasa ini di Istana menyelenggarakan open house yang nantinya akan dibuka pada pukul 13.00. Namun ini memang masih ada waktu sekitar 2 jam yang dimana saat ini masyarakat sudah sangat antusias untuk mengantri. Dan sekarang saya sudah bersama salah satu masyarakat yang sepertinya tadi sudah menunggu sedari tadi. Selamat siang Ibu. Siang Kakak. Iya, Ibu dengan Ibu siapa? Dengan Isna Puji Lestari. Ibu Isna. Iya baik, Ibu Isna ini dari mana dan sudah mengantri dari jam berapa? Saya dari rumah Kalideres, tadi habis sholat di Istiqlal, selesai doa langsung 0747 udah sampai di sini. Oh, berarti habis sholat Id langsung ke sini ya? Karena saya tahu dari tahun kemarin, jadi saya ke sini udah paham. Emang setiap tahun ke istana atau Baru gimana? 2 tahun ini. Oh, baru 2 tahun. Tahun kemarin sama tahun ini. Oke ya, mungkin harapannya ada open house ini seperti apa? Ya bagus, seru, lucu, terus presidennya makin dekat sama rakyat, adil dan perikemanusiaannya berjalan di Pancasilanya, Persatuan Indonesia. Gitu. Iya senang. Iya, saya selalu maaf lahir batin. Ya pemirsa, tadi kita baru saja mendengarkan salah satu warga yang sudah lama mengantri di sini, yang memang nanti saya akan jelaskan sedikit. Nanti warga ini masuk ke dalam istana, nanti akan menitipkan barang terlebih dahulu, lalu nanti akan menunggu di tenda tunggu, lalu nanti bisa masuk ke dalam istana untuk menyantap makanan khas hidangan Lebaran. Dari Jakarta, Ismalia Rizky Julianto, iNews melaporkan. Perjalanan mudik yang seharusnya penuh kehangatan berubah menjadi kekhawatiran bagi seorang ayah dan anak asal Lampung. Kelelahan di tengah perjalanan panjang membuat keduanya terpisah tanpa disadari. Makan sendiri ya. Peristiwa ini terjadi ketika ayah dan anak melakukan perjalanan mudik dari Lampung menuju Ciamis, Jawa Barat. Mereka sempat singgah di Bandung sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor pinjaman keluarga. Namun di tengah perjalanan rasa lelah tak lagi bisa ditahan. Sang anak yang tertidur di atas motor tak sadar sudah tertinggal. Warga yang menemukan anak kecil seorang diri sempat kebingungan. Situasi ini langsung mengundang perhatian sekitar. Petugas kepolisian bersama warga kemudian menelusuri. Hasilnya, sang ayah berhasil ditemukan tak jauh dari lokasi dalam kondisi tertidur kelelahan. Suasana haru tak terbendung saat keduanya akhirnya dipertemukan kembali. Pelukan erat anak dan ayah menjadi penutup perjalanan yang sempat membuat kepanikan. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi para pemudik agar tidak memaksakan diri ketika lelah dan selalu mengutamakan keselamatan di perjalanan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Niat memotong jalan saat mudik, seorang pemuda di Tasikmalaya malah terjatuh ke jurang. Gara-gara mengikuti arahan aplikasi penunjuk jalan, korban justru masuk ke jalur terjal di kawasan Pertamina Geothermal Energi Kadipaten. Mengikuti Google Map perjalanan dari Bandung menuju Garut. Evakuasi dalam. Seorang pemudik dievakuasi dari dalam jurang di kawasan Pertamina Geothermal Energi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat evakuasi, petugas harus menuruni tebing curam dan menarik sepeda motor korban dengan tali tambang dari dasar jurang. Peristiwa ini menimpa Mateo, pemudik asal Tasikmalaya. Ia tersesat dalam perjalanan mudik dari Bandung menuju kota Garut. Evakuasi motor dari dasar jurang, kedalaman 8-10 meter, alhamdulillah. Kejadian bermula saat korban tiba di wilayah Kadipaten dan memilih jalur alternatif. Dengan mengikuti arahan aplikasi penunjuk jalan dari ponselnya, korban berniat memotong perjalanan agar lebih cepat sampai tujuan. Namun rute tersebut malah membawa ia masuk ke jalur pegunungan di area Pertamina Geothermal Energi. Kondisi jalanan yang sempit, terjal hingga minim akses membuat korban kehilangan kendali.
Akibatnya sepeda motor korban terperosok ke dalam jurang di perbatasan Tasikmalaya dan Garut. Tak hilang akal, Mateo langsung menghubungi call center darurat 110. Setelah proses evakuasi, korban dan kendaraannya berhasil diamankan untuk penanganan lebih lanjut. Dengan kejadian ini, polisi mengimbau agar pemudik tetap menggunakan jalur utama dan tidak sepenuhnya bergantung pada aplikasi navigasi, terutama di daerah pegunungan yang minim permukiman. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Lalu apakah di hari Idul Fitri masih ada pemudik yang meninggalkan Jakarta? Kita menuju Indira Utomo yang akan melaporkan dari stasiun kereta Pasar Senen. Indira, bagaimana situasi arus mudik di sana saat ini? Indira? Selamat siang David dan juga pemirsa. Saat ini saya melaporkan dari kawasan stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Untuk hari Lebaran pertama, memang terlihat suasana di stasiun Pasar Senen masih cukup ramai oleh calon pemudik. Dan saat ini juru kamera saya akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana suasana di stasiun Pasar Senen. Dan memang untuk keberangkatan sendiri hari ini jika dibandingkan dengan hari kemarin lebih banyak 1.000 begitu pemirsa. Untuk hari ini yang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen sebanyak 19.000 orang. Dan jika dibandingkan dengan kemarin jumlahnya 18.000. Sedangkan untuk penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen sebanyak lebih dari 7.000 orang. Dan meski demikian, KAI juga masih menyediakan lebih dari 300 kursi untuk periode 21 Maret hingga 1 April 2026. Dan secara keseluruhan, KAI juga menyediakan lebih dari 1 juta tempat duduk selama periode mudik Lebaran dengan tujuan destinasi favorit seperti Surabaya, Purwokerto, Yogyakarta. Dan untuk para penumpang yang nantinya akan berangkat menggunakan kereta api, dihimbau untuk selalu memastikan jadwal keberangkatan supaya tidak terjadi kekeliruan. Demikian, David. Baik, ternyata masih saja ramai yang mudik hari ini. Baik, selamat bertugas kembali Indira, terima kasih. Pemirsa, Idul Fitri biasanya identik dengan kuliner seperti ketupat atau rendang. Nah, kali ini Ayah Nufus akan mengajak Anda untuk mencicipi kuliner Lebaran ala Timur Tengah. Berikut informasinya. Kalau biasanya Lebaran kita itu makanan khasnya adalah ketupat, terus juga lontong sayur, ada rendang sudah pasti. Nah gimana kalau kira-kira pemirsa ini mencoba sebuah makanan yang berbeda di Lebaran kali ini. Misalnya masakan Timur Tengah yang kali ini saya mau tunjukin sama pemirsa di rumah. Mungkin makanan Timur Tengah bisa menjadi referensi Anda untuk menikmati Lebaran bersama dengan keluarga. Nah kali ini saya mau nunjukin gimana sih cara membuat makanan Timur Tengah bersama dengan Chef Wendy dari restoran Wolo Molo. Ikutin saya ya. Halo Chef Wendy. Rencananya membuat apa nih Chef? Hari ini kita bikin nasi biryani, Oke. chicken curry, Oke. sama beef kebab. Ada apa aja nih Chef? Boleh dijelasin nggak? Untuk nasi biryani kita pakainya beras mati. Ini beras yang kita impor dari Timur Tengah langsung. Ada bawang merah, bawang putih, dan rempah. Iya. Pemirsa emang beneran yang ini aromanya udah mulai keluar ya. Lebih gurih ya. Iya. Nah sekarang kita akan masukin 1 liter beras yang udah dicuci. Berapa lama kira-kira menunggu untuk menjadi hasilnya, Chef? Ini kita tunggu sampai airnya nyusut kurang lebih 20 menit. Oke. Nah pemirsa, sambil nunggu air dari nasi biryani yang mendidih sebelum kita masukin beras, kita mau ditunjukin gimana sih cara masak ayam kari khas Wolo Molo. Nah ini biasanya ditunggu, tadi kata Chef Wendy kira-kira sekitar 30 menit supaya bumbunya meresap. Oh, udah gurihnya berasa banget.
Pemirsa, sambil kita nyiapin satu makanan lagi yang akan menjadi mungkin referensi dan juga ide untuk pemirsa di rumah di hari Lebaran, yaitu kebab. Kebab apa, Chef? Kebab daging. Kebab daging. Ada nasi biryani khas Timur Tengah. Terus ini yang akan menjadi teman dari nasi biryani, kari ayam. Aku jarang lihat adalah kebab. Nah, biasanya nih Chef, kebab yang kita lihat kan ada kulitnya ya. Betul. Dan bentuknya lebih besar. Ini kebab jenis apa, Chef Wendy? Yang saya buat ini kebab turki. Ide masakan khas Timur Tengah ini bisa menjadi referensi Anda di hari Lebaran nanti untuk dinikmati bersama dengan keluarga, khas dari Chef Wendy dari restoran Wolo Wolo. Dari Jakarta, saya Aya Nufus beserta juru kamera Ade Priyatna, iNews melaporkan.